Selamat datang di Hormin, Horor Misteri, tempat di mana kisah-kisah seram dan penuh teka-teki hidup kembali. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan, misteri, dan kegelapan yang tersembunyi di balik setiap cerita. Jangan lupa siapkan nyali, karena di sini rasa takut adalah teman setia. Hormin, mengungkap misteri yang tak pernah berani kau tanyakan. Saat keluarga Gopar memutuskan untuk pindah ke rumah baru, mereka berharap bisa memulai hidup yang lebih baik. Rumah tua di pinggir kota itu terlihat mempesona dengan desain klasik dan suasana yang tenang. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak terlihat. Sebuah lukisan tua tergantung di ruang tamu, menarik perhatian mereka begitu mereka pertama kali melangkah masuk. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan berbaju putih dengan tatapan kosong, seolah-olah mengawasi siapapun yang berada di sekitarnya. Malam pertama di rumah itu, Julia, istri Gopar, merasa aneh saat menatap lukisan tersebut. Sesuatu terasa janggal, seakan ada kehidupan di dalam mata perempuan itu. Saat ia beranjak ke tempat tidur, ia merasa seolah ada mata yang mengikutinya. Dalam gelapnya malam, ia melihat mata perempuan dalam lukisan itu bergerak perlahan, mengarah ke arahnya. Hatinya berdegup kencang, dan ia memalingkan wajah, berusaha mengabaikannya. Namun, rasa takutnya tak kunjung reda. Pada pagi harinya, Julia berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya itu hanya ilusi. Namun, saat mereka duduk di meja makan, matanya tertuju pada lukisan itu, dan sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Perempuan dalam lukisan itu kini tersenyum, senyum yang mengerikan, penuh dengan taring tajam yang tampak semakin nyata seiring dengan detik berlalu. Gopar dan Julia saling pandang, ketakutan melanda keduanya. Mereka tahu ada sesuatu yang salah dengan lukisan itu, tetapi tak tahu harus bagaimana menghadapinya. Malam kedua, Gopar tidak bisa tidur. Ia merasa dilihat sepanjang waktu. Pagi berikutnya, dengan kesal, ia memutuskan untuk membakar lukisan itu. Ia berpikir, mungkin dengan menghapusnya, semua hal aneh ini akan berhenti. Ia meletakkan lukisan itu di halaman belakang dan membakar sudutnya. Api menyala terang, memamah kayu dan cat tua. Namun, keesokan harinya, saat mereka membuka pintu, ada sesuatu yang mengerikan menanti mereka. Lukisan itu kembali tergantung di dinding ruang tamu, utuh seperti semula, seakan tidak pernah terbakar. Tak ada tanda-tanda kebakaran sama sekali. Rasa takut mulai berubah menjadi keputusasaan. Gopar mencoba berpikir rasional. Mungkin kata-kata dari teman-temannya yang dulu pernah tinggal di rumah ini ada benarnya. Ada sesuatu yang tak bisa dihapus dengan mudah di rumah tua itu. Tanpa banyak bicara, mereka memutuskan untuk mengubur lukisan itu. Mereka membawa lukisan itu jauh ke dalam hutan, tempat yang sepi dan tidak pernah terjamah oleh orang. Mereka menggali tanah dalam-dalam, menimbun lukisan itu dengan harapan bisa menghilangkannya selamanya. Akan tetapi, saat mereka kembali ke rumah, ada ketegangan yang membekap hati mereka. Sesuatu terasa tidak beres. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, terdengar suara berbisik dari arah ruang tamu. Suara yang mengerikan, seperti bisikan seorang perempuan yang memanggil-manggil nama mereka. Gopar terbangun, matanya berbinar dalam ketakutan. Ia memutuskan untuk memeriksa. Saat membuka pintu ruang tamu, ia terdiam. Lukisan itu yang telah mereka kubur, kini tergantung kembali di dinding. Tapi kali ini, perempuan dalam lukisan itu tak hanya tersenyum. Ia tersenyum lebar,
Gigi-giginya yang tajam memancar di bawah cahaya bulan yang meresap melalui jendela. Gopar merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan tubuhnya terasa kaku. Tanpa bisa berkata-kata, ia berjalan mundur, menutup pintu dengan panik. Julia terbangun, lihat suaminya yang pucat pasi. "Ada apa, Mas?" tanyanya takut. Gopar hanya bisa menunjuk ke arah ruang tamu. Suaranya tercekat. Dia di sana, di dalam lukisan." Tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara langkah kaki yang berat berderap perlahan menuju mereka. Gopar menggenggam tangan Julia, takut untuk berlari, takut untuk bergerak. Perlahan suara langkah itu semakin dekat, semakin keras. Dengan setiap detik yang berlalu, mereka merasakan keberadaan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Suara itu berhenti tepat di depan pintu mereka, dan dalam keheningan yang menakutkan, mereka mendengar bisikan pelan yang mengerikan. "Aku tak akan pernah pergi." Keduanya menatap pintu, merasa seolah dunia ini telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak terjaga. Keheningan melanda, namun rasa takut itu tetap menggantung, semakin mencekik, seperti sesuatu yang lebih gelap sedang menanti mereka di balik pintu yang terkunci.